Kenangan itu muncul di ingatanku layaknya film. Kenangan di mana aku bertemu dengannya. Laki-laki pertama yang datang padaku dan aku berharap bahwa dialah yang terakhir. Dan sepertinya itu benar. Karena cinta kami berlabuh dalam sebuah ikatan yang suci. Pernikahan memanglah akhir dari sebuah penantian, dan orang bilang kebahagiaan akan datang setelahnya. Walaupun kadang masalah juga ikut hadir di tengah-tengah kami. Namun, siapa sangka masalah seperti ini yang kami hadapi. Kak, tidak kenapa-napa nih Kak di dalam? Kenapa Ki lama sekali di dalam kah? Kenapa? Saya kira kenapa-napa Ki, karena dari tadi itu batu-batu terus Ki. 1 minggu begitu-begitu, kenapa Ki kah? Iya Ji, gara-gara merokok kayaknya. Begitu Mi, kalau merokok terus, kapan Ki kamu berhenti merokok? Ya, hari ini berhenti Kak. Pakai Mi 4 juta, masuk Ki makan. Ya. Kenapa Ki cepat sekali pulang? Suruh tadi bosku pulang gara-gara batu-batu tadi di kantor. Ya Allah, ayo Mi Kak, pergi periksa, karena dari kemarin-kemarin itu begini terus Ki. Jangan nih. Astaga Kak, ayo Mi, pergi periksa. Ayo Mi Kak, astaga, ayo Mi, pergi periksa. Jadi kenapa ini suamiku dok? Begini Bu, berdasarkan hasil tes darah yang telah dilakukan, suami Ibu terkena TBC dan juga positif HIV. Nah, HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, TBC yang diderita suami Ibu merupakan dampak dari HIV yang tidak ditangani. Tadi kami juga sudah mengambil sampel darah Ibu dan hasilnya positif HIV. Hah? Saya dok? Kenapa bisa dok? Itu karena Ibu berhubungan intim dengan suami Ibu. Nah, saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk segera melakukan pengobatan lebih lanjut. Udah mau Ki jelaskan kenapa Ki bisa kena HIV? Jangan Ki bicara Kak, kalau belum Ki jelasan kenapa Ki bisa kena HIV. Kenapa aku nggak masuk kerja kemarin? Saya telepon kok toh, nggak mau angkat.
Enggak, Ji. Kenapa kok? Kalau ada masalahmu, ceritai. Ya kok pendam sendiri. Enggak ada, Ji. Kenapa kok? Bilang ke dulu, ceritai. Kenapa, Apa masalahmu? Ceritai. Kemarin pergi Kak, periksa ke dokter sama suamiku. Nah 1 minggu mi batuk dan kemarin itu batuk darah mi. Dan pas sudah periksa darah, nah bilang dokter kena virus HIV. Dan saya juga kena mi Kak virus HIV. Pas sudah Kak periksa. Dan aku tahu mi harus Kak bagaimana. Kak Alvin juga aku tanya. Jujur kita tapi tidak mau jujur. Kau juga tahu ini cerita. Jangan ku tanya orang lah. Kau juga tahu ini. Astaga, ndak Ji, aman Ji semua rahasiamu di saya. Jangan khawatir. Apa? Mau ke langsung pulang gak? Iya, kenapa? Ke pantai dulu sekalian refreshing, kasih keluar semua itu bebanmu, masalahmu semua. Boleh. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Upin, hari ini. Assalamualaikum. Upin, hari ini. Pak, apa kita di sini? Apa maksudnya nih? Kenapa bisa kena HIV hari ini? Saya tahu itu anak punah, anak baik-baik itu hari ini. Kenapa bisa kena HIV? Hah? Iya Pak, gara-gara saya kena itu. Kamu bilang, keras suaramu? Ah! Pak, berhenti Ki, Pak. Pak, berhenti Ki. Kenapa dipukul suamiku, Pak? Bertanya kenapa saya pukul? Karena ini hari ini. Tidak harus Ki juga pukuli sampai begini. Bisa-bisanya masih mau belain suamimu. Sedangkan kamu tuh nak kasih begini kok. Ah, Tiko, pulang ke rumah. Pak. Tinggal di rumah. Pak, apa harta bawa istriku? Masih bertanya kok apa hakku? Ayo ini. Hari ini, mana pilih? Saya atau bapakmu? Kurang ajar ini. Pak, iya Pak. Apa mau enggak? Ibu Hah? kita sama kita. Ayo nih. Waalaikumsalam. Loh, kenapa kau pulang? Mana suamimu? Bukan urusanmu di mana suamiku. Nah kenapa Kak kalau ke sini Kak? Nah masih rumahku juga ini. Makanya jangan kau kebelet nikah. Apalagi kalau tidak ditahu seluk-beluknya itu laki-laki. Pak, ayo masukin makan. Hari ini. Ayo, makan. Enggak Pak, masih kenyang Kak. Muka juga sholat. Ya Allah. Ujian seperti apa ini?
Berat sekali ya Allah. Tidak pernah kau macam-macam, tapi kenapa begini sekali ya Allah? Dari dulu ku percaya sekali kalau suamiku itu orang baik. Makanya waktu itu ku terima lamarannya ya Allah. Bisa-bisanya nebohongi ke suamiku ya Allah. Berat sekali. Berat sekali ya Allah. Mau kau makan kah? Sana piringmu ya. Jangan kau gabung sama piring lain. Terus kalau sudah kau makan, langsung cuci piringmu karena mau kasih cuci piringmu. Ada sedang ku dengar-dengar orang kena virus HIV. Aduh, siapa itu? Itu Arini, bisa-bisanya nak kena virus begitu. Astaga, itu virus yang anu tuh kalau ganti-ganti pasangan orang. Iyo Rama, jangan kok dekat-dekat atau punya pasangan begitu nah. Iya tante. Betulkah itu informasi yang ku sebar tadi malam? Bukan Jihox? Astaga, ndak mau percaya kah? Dia itu tangannya merah-merah. Sempat alergi tuh. Astaga, tidak percayanya kayak anak. Sudah makacatan sama adiknya. Dan memang dia kena itu virus. Dan juga sudah Mina cerita kemarin. Dia sendiri ceritain. Wih, kenapa bisa? Anda neko-neko bisa dengar ini? Iya, memang dia tidak neko-neko. Itu dia dapat itu virus dari suaminya. Ngerinya. Iya, ngeri. Makanya, kalau mau kok, jangan kok dekat sama dia. Kalau saya... Aduh. Permisi pesanannya. Oh, di sini kau paling kerja? Iya, Nggak ada jika virusnya ini minuman. maksudnya? Kan kena HIV. Sempat ikut virusnya di sini. Arini. Panggilku Pak Heru ke ruangannya. Iya, kenapa nih panggil Kak? Nggak tahu, kesana kok saja. Tunggu dulu, ku simpan ini. Pergi kok sekarang, saya itu bawa. Permisi Pak, kenapa Ki panggil Kak? Duduk mau dulu. Begini langsung to the point saja nah. Betul ke itu kalau kena HIV? Iya Pak, tapi dari mana kita tahu Mira tanya ke. Begini saja. Saya kasih berhenti mau dulu kerja selama 1 bulan, tapi bisa jadi lebih dari 1 bulan. Kalau memang layak lagi untuk dipanggil, akan saya panggil juga kembali. Tapi Pak, Tidak ada tapi-tapian, langsung mau saja pulang bereskan barangmu sekarang.
Kenapa kau seret ke sini? Kau yang kenapa? Kenapa kau sebarkan rahasiaku? Lah, terserah saya. Padahal ku percaya sekali kok, kenapa kau begitu? Makanya jangan kau cepat kasih kepercayaan ke orang. Tidak mau sadari orang terdekat muji sebenarnya tusuk kau. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar tak, Pak? Alhamdulillah, baik-baik Ji. Kenapa Ki? Begini, Pak. Ada saya dengar-dengar dari tetangga kalau anak hari ini nih kena HIV. Betulkah itu, Pak? Iya, betul itu Pak. Mohon maaf sebelumnya nih, Dik. Bisa gak dikarantina dulu ini anak hari ini? Biar penyakitnya tidak menular ke tetangga. Hari ini di karantina? Di mana bisa dikarantina itu Pak? Pak, mau ke karantina kak? Nggak mau tinggal sama saya? Kita usir kak pak? Tidak begitu hari ini. Kenapa Ki Pale ajak kak pulang kalau ujung-ujungnya tak suruh jika pergi? Kita kira mau kak begini, tidak kita pikir perasaanku pak. Makanya tunggu dulu, ku jelaskan Seandainya masih ada mama di sini, pasti Nabela kak. Jangan kau bawa-bawa namanya mamamu. Hari ini. Mau kau kemana? Mau mana hari ini? Capek kak mak, berat sekali. Nggak bisa kak mak. Kenapa nggak ada sekali orang dukung kak? Nggak kucilkan semua kak. Bahkan bapak sama Arina juga begitu. Capek kak mak. Nggak bohongin kak Alvin. Dan nggak bilangin kak kalau ada penyakitnya. Nah suruh kak bapak pergi dari rumah mak. Seandainya masih ada Ki, pasti kita marahi bapak tuh mak. Nggak mungkin Ki diam-diam. Lihat kak begini. Mira juga mak. Nah sebarkan rahasiaku. Umi kak bagaimana mak? Harus kak bagaimana mak? Siapa Ki? Kenapa kak bisa ada di sini? Saya Maya, saya yang tadi bawa Ki ke sini, ke rumah sakit. Kalau boleh saya tahu, kenapa Ki bisa begini? Apa masalah tak? Cerita Miki, sempat bisa kak bantu Ki? Nggak tahu kenapa tiba-tiba kak ada di sini. Dan nggak tahu siapa juga bawa kak ke sini. Sabar Ki Di, ada kenalanku di dinas sosial. Insya Allah bisa Jina bantu Ki. Takut kakak, takut kak didiskriminasi lagi. Capek kak. Tunggu dulu sebentar Di, mau kak dulu pergi menelpon. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, tadi saya ketemu sama perempuan yang mau bunuh diri. Dan setelah saya tanya dia kenapa, ternyata kena HIV dan itu dapat dari suaminya.
Bahkan diskriminasi nih sama orang-orang di sekitarnya, sama keluarganya juga, Pak. Bisa Kika bantui? Oh iya, bisa sekali. Tapi kalau bisa kita ketemu dulu untuk melakukan pendekatan. Siapa namanya, Kak? Hari ini, Pak. Oke, bisa Kika ke dinas sosial sekarang sama hari ini. Mumpung teman-teman di bidang rehabilitasi sosial belum pulang. Baik, Pak. Sekitar beberapa hari ke depan kami ke sana supaya pertemuannya bisa lebih baik dengan Bapak. Terima kasih Pak sudah mau membantu. Tidak apa-apa, itu sudah tugasnya kami. Assalamualaikum Pak, permisi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Permadi. Maya. Hari ini, ya silakan duduk. Ya, ada yang bisa dibantu? Jadi begini Pak, tujuan kami ke sini itu untuk meminta saran kepada Bapak untuk teman saya Arini yang terkena HIV Pak. Ini dengan adik Maya yang nelpon tempo lalu ya? Iya Pak. Oh iya. Ya, sini kami ada prosedur ya. Ada prosedur kami untuk dilakukannya untuk asesmen lanjutan ya. Nah, di sini ada yang perlu ditandatangani. Bisa mungkin lihat dulu berkasnya ya. Ini pulpennya. Ya, terima kasih. Jadi adik Arini ya, apapun masalahnya itu jangan sampai kita putus asa, apalagi kita berpikiran bunuh diri ya. Nanti ada rekan saya yang akan datang ke rumah Tak Dik dan akan membantu keluarga Tak supaya diterima kembali mungkin sama keluarga tadi. Oh iya Pak, terima kasih. Kami mau pamit pulang dulu. Ya, Pak. ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Masih. Tapi sebelumnya muka atau tujuannya datang ke sini dan kita ini dari mana? Oke, baik Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Tika dan di samping Arini namanya Maya. Jadi kami sudah mengetahui apa yang dialami oleh anak Bapak Arini ini. Jadi begini Pak, harusnya sebagai keluarga, apalagi seorang ayah, Bapak harusnya memberikan dukungan, memberikan rangkulan kepada Arini. Dikarenakan Arini sedang menderita HIV. Nah, karena banyak di luar sana yang menderita HIV, mereka itu mengalami drop. Mereka mengalami stres yang berlebihan karena mereka tidak mendapatkan rangkulan, tidak mendapatkan dukungan, yang mereka dapatkan hanya diskriminasi dari orang-orang sekitar. Nah, bahkan kemarin Maya sempat menemui Arini di makam ibunya. Nah, Arini kemarin ini sempat ingin bunuh diri, tapi dicegah oleh Maya. Seperti itu. Terus bagaimana kalau mendengar kemakan? Nah, perihal itu keluarga tidak usah khawatir, dikarenakan HIV ini tidak akan tertular melalui bersentuhan tangan atau bersentuhan kulit. Nah, HIV ini hanya akan tertular melalui hubungan seksual, donor darah, dan penggunaan jarum suntik saja. Seperti itu. Nah, setelah ini kami akan melakukan pendampingan kepada Arini. Nanti Arini akan dipertemukan dengan pendamping KDS atau komunitas dukungan sebaya. Nah, kami juga dari pihak dinas sosial akan memberikan bantuan kepada Arini berupa uang tunai untuk biaya hidup dan biaya transportasi selama pengobatannya. Baik Pak, mungkin itu saja. Untuk informasi lebih lanjut akan saya hubungi secepatnya, akan saya informasikan secepatnya, dan jika ada yang ingin dipertanyakan silakan hubungi saya. Oh iya. Makasih juga sebelumnya karena kita juga sudah jelaskan kepada kami itu seperti apa itu virus yang diderita sama hari ini. Ya, makasih sekali lagi.
Arini, pulang kak dulu nah. Kalau ada sesuatu curhat kok di saya, jangan ku pendam nih. Iya kak. Terima kasih Kak Maya, Bu Tika. Kalau begitu kan pamit dulu Oh Kak. iya. Minta maaf Kak Dina. Minta maaf Kak, karena anda kupikir perasaan tak. Dan minta maaf Kak juga karena belum bisa jadi bapak yang baik untuk kita. Jangan Ki bilang begitu Pak. Mengerti jika di posisi tak. Pasti kaget Ki dengar berita begitu. Makanya bersikap begitu Ki. Saya juga Kak, minta maaf Kak, jahat sekali Kak sama kita. Iya, ndak apa-apa Ji. Halo, saya Anti. Saya adalah pendukung sebaya atau biasa disebut dengan pendamping. Saya dari Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya. Kami adalah tim yang memberikan support dan dukungan buat teman-teman yang terdiagnosa HIV. Saya sangat mengapresiasi buat teman-teman IAIN yang sudah membuat perfilman ini. Semoga dengan adanya film ini bisa mengedukasi masyarakat dan masyarakat Kota Palopo bisa lebih memahami tentang dunia HIV. Saya jadi pengen bertanya dengan teman-teman semua, apakah HIV masih menjadi momok yang sangat menakutkan buat kalian? Percaya tidak percaya, beberapa masyarakat yang mendengar rekan atau keluarganya atau orang lain bahwa dia terdiagnosa HIV, banyak kala mereka bisa menjawab bahwa HIV itu sangat menakutkan. Apa yang membuat mereka menakutkan? Itu karena banyaknya kasus yang meninggal atau drop dengan kondisi yang sangat sudah parah, dan itu biasanya ada di stadium 3 dan 4. Saya bisa katakan bahwa bukan HIV yang membuat mereka meninggal, tapi penyakit penyerta atau biasa disebut dengan infeksi oportunistik. Apa itu? Itu adalah salah satu penyakit yang biasa disebut dengan penyakit TB, penyakit kandidiasis oral, kondiloma, dan beberapa penyakit infeksi lainnya. Nah, jika itu terus-menerus terjadi di manusia atau beberapa orang, dan akhirnya dia terdiagnosa HIV, itulah yang membuat mereka pada akhirnya drop. Ada kabar gembira buat masyarakat, buat teman-teman
teman-teman semuanya bahwa teman-teman yang ODIF atau orang dengan HIV itu bisa bertahan hidup dengan cara apa? Mereka bisa mengkonsumsi ARV. Adalah salah satu obat yang untuk menekan jalur bekerjanya virus di dalam tubuh manusia. Itu memang adalah salah satu obat yang bukan untuk menyembuhkan mereka, tapi itu untuk menekan virus yang ada dalam tubuh mereka, tapi itu bisa membuat mereka survive kembali, bisa bertahan hidup kembali. Apakah mereka bisa menikah? Bisa. Orang-orang dengan HIV bisa menikah dengan orang yang negatif dan kemudian bisa memiliki anak juga yang negatif. Bagaimana caranya? Mereka harus berobat, mereka juga harus jaga kepatuhan dan sehat, dan pada akhirnya mereka akan diperiksa viralotnya atau jumlah virusnya. Tapi setelah jumlah virusnya itu tidak terdeteksi atau undetected, maka tidak akan ada terjadi penularan lagi dengan HIV. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, jangan takut dengan HIV. Saya percaya bahwa teman-teman semakin kalian kenal, semakin kalian mengetahui ilmu tentang orang-orang yang kena HIV atau edukasi-edukasi, kalian akan menjadi orang-orang yang akan menerima dan mendukung teman-teman semuanya. Dan jangan takut karena penularan itu tidak mudah. Penularan itu juga tidak serta-merta kalian menyentuh mereka kemudian kalian tertular, tidak juga. Tapi jika mereka berobat dan kemudian viral load-nya sudah tidak terdeteksi atau undetected, maka tidak akan terjadi penularan lagi. Jadi why? Apa yang buat kalian akan jadi takut lagi buat teman-teman ODIF atau orang dengan HIV? Sudah tidak ada lagi ya. Jadi teman-teman yang masih pengen tahu atau pengen mengenal lagi tentang dunia HIV, ayo bergabung bersama dengan kami. Kami punya salah satu komunitas di Kota Palopo yaitu KDS. Nah, di sini saya pengen memperkenalkan kepada teman-teman semuanya salah satu komunitas yang sudah dibentuk di Kota Palopo, yaitu kelompok dukungan sebaya. Kelompok ini memberikan dukungan buat teman-teman dan support buat teman-teman yang terdiagnosa HIV, yang mungkin merasa drop, tidak punya teman, atau merasa sendirian. Ayo ke komunitas kami. Di situ bisa biasanya kita melakukan pertemuan-pertemuan secara intens maupun eksternal, dan di situ juga biasanya ada edukasi yang dilakukan dan kita bisa mengundang dokter-dokter semua untuk memberikan support dan dukungan buat teman-teman semua. Dan di situ juga ada saling memberikan dukungan dan saling memberikan cerita-cerita hidup mereka, bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan meminum ARV selama ini. Dan oke, teman-teman semuanya, semoga dengan adanya perfilman hari ini dan bisa membuat teman-teman masyarakat bisa lebih apresiasi, bisa lebih memberikan support dan dukungan buat teman-teman. Jangan dijauhi penyakitnya, dan teman-teman semuanya bisa kita rangkul dan bisa kita peluk, gak apa-apa, dan kita memberikan mereka kekuatan support agar mereka bisa bertahan hidup dan bisa berdaya di masyarakat. Baik teman-teman, terima kasih buat hari ini.